Kita lanjut ke part 2. Di malam hari, seorang samurai mengintai kediaman klan Oda dari kejauhan. Lalu ia menyamar menjadi seorang kusir kuda dan memasuki gerbang. Ia mengaku bernama Tokichiro, seorang kusir kuda baru untuk klan Oda. Tokichiro berniat menghancurkan Nobunaga dari dalam. Suatu hari, Saburo terlihat sedang bersama para penduduk desa. Tiba-tiba Ikeda datang dengan berkuda. Dengan tergesa-gesa, dia melapor kalau klan Imagawa akan datang menyerang klan Oda. Klan Imagawa adalah klan yang memiliki pasukan sebanyak 45.000 orang, sedangkan klan Oda hanya 2.000 orang. Bisa dipastikan mereka akan kalah jika perang terjadi. Para petinggi klan Oda berunding untuk memutuskan apakah akan berperang atau bertahan di benteng. Mereka meminta Saburo membuat keputusan, tapi Saburo juga kebingungan dan meminta waktu untuk berpikir. Saburo pun masuk ke kamar. Di situ ada Kicho yang sedang duduk. Kicho berkata, ini sudah saatnya Saburo membuat keputusan yang tepat karena hidup Saburo juga bergantung pada perang ini. Jika Saburo kalah, kepalanya akan dipenggal. Sementara itu, para petinggi klan Oda menunggu Saburo yang belum juga memutuskan. Karena tidak sabar, mereka mendatangi kamar Saburo. Mereka kaget ketika di tempat tidurnya Saburo sudah menghilang. Saburo ternyata mencoba kabur dari masalah ini, pergi menjauh menaiki kudanya. Di persimpangan jalan, Saburo mengambil jalan ke kiri. Ia tidak membaca pelang jalan. Ternyata ke arah situ adalah arah menuju klan Imagawa. Di tengah jalan, Saburo nyaris menabrak seorang gadis. Ia jatuh dan pingsan. Ketika ia siuman, ia sudah berada di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah gadis yang ia tabrak. Gadis itu bernama Oharu. Saburo melihat tangan gadis itu terluka, lalu ia mencari di tasnya sebuah plester. Gadis itu melihat ada kembang api di tas Saburo. Oharu lalu bercerita, desa ini adalah wilayah Imagawa, wilayah yang justru harus dihindari Saburo. Ketika mereka mengobrol, terdengar suara ribut dari luar. Para samurai Imagawa terlihat mengancam para penduduk desa untuk menyerahkan para perempuan untuk dibawa. Oharu pun keluar, tapi sempat dicegah Saburo. Oharu berkata, ini adalah takdir kita sebagai warga desa, harus patuh pada aturan klan. Semua perempuan pun dibawa pergi. Tapi dari belakang, Saburo tiba-tiba berteriak dan melemparkan kembang api yang tadi dibawanya. Ia mencoba menyelamatkan para perempuan tersebut. Tapi naasnya, para penduduk desa malah bingung dan diam saja. Para samurai itu marah dan langsung mengancam Saburo. Hampir saja Saburo dipenggal. Untungnya seorang prajurit datang dan melapor pada samurai itu. Prajurit itu adalah anak buah Saburo yang menyamar, mencoba menyelamatkan Saburo. Para penduduk desa lalu marah pada Saburo karena telah membuat klan Imagawa marah. Kini, untuk meredakan amarah klan Imagawa, Saburo harus dipenggal dan kepalanya dibawa ke pemimpin klan. Saburo pun dikunci di gudang hingga esok hari. Kembali ke kediaman klan Oda, berita kaburnya Saburo sampai ke Tokichiro, orang yang menyamar dan berniat menghancurkan Nobunaga. Ia pun mengirim pesan pada Imagawa dan menyebarkan berita ini pada seluruh klan Oda. Berita ini juga sampai ke telinga Kicho. Kicho marah-marah kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu muncullah orang yang tadi sempat menyelamatkan Saburo. Ia melapor kalau Saburo ada di desa Imagawa dan akan dieksekusi mati. Ikeda segera keluar dan mengumpulkan orang untuk membantunya menyelamatkan Nobunaga. Tapi di luar orang-orang sudah tahu kalau Nobunaga adalah pemimpin klan yang kabur. Mereka ragu dengan kepemimpinan Nobunaga ini dan enggan untuk menyelamatkannya. Di situ tiba-tiba Kicho muncul. Ia berbicara di hadapan semua orang. Memang benar, Nobunaga mungkin seorang yang kabur dari masalah. Tapi pada akhirnya ia adalah seorang yang berjuang. Untuk menang dari Imagawa, tak ada cara lain selain menyelamatkan Nobunaga. Mendengar perkataan Kicho, para klan Oda pun kini bersedia menyelamatkan Nobunaga. Keesokan harinya, Saburo dikeluarkan dari gudang dan akan segera dieksekusi. Ketika pedang terayun, muncullah Ikeda dan yang lainnya. Mereka datang tepat waktu. Mereka hendak menyerang penduduk desa tapi dilarang oleh Saburo. Saburo berkata mereka bukanlah orang jahat. Mereka hanya ingin bertahan hidup saja. Setelah itu, Saburo pun merenung sambil duduk di menara. Ia mengobrol dengan Ikeda dan meminta maaf karena telah kabur. Ia pun berjanji akan berusaha melindungi orang-orang yang lemah. Oharu mendengar dari bawah, merasa tersentuh. Waktu perang dengan Imagawa semakin dekat. Saburo membaca buku sejarahnya dan melihat kalau di daerah ini ada sebuah bukit. Ia pun memanjat bukit itu.
Di balik bukit, tak diduga para pasukan Imagawa ada di sana. Dalam sebuah perang, jika pemimpin perang berhasil dibunuh, maka perang akan usai, dan klan dari pemimpin yang terbunuh itu dinyatakan kalah. Maka Saburo pun punya rencana untuk membunuh pemimpin klan Imagawa saja tanpa berperang melawan semua pasukan. Lalu tiba-tiba semua penduduk desa berkata akan membantu Saburo juga. Malam harinya dimulailah rencana penyergapan pemimpin Imagawa. Saburo dan pasukan Oda menunggu di atas bukit, memantau dari atas. Sementara para penduduk desa datang ke tenda pemimpin Imagawa berpura-pura akan memberikan hadiah berupa tarian untuknya. Pemimpin itu pun senang dan mempersilahkan mereka untuk mulai menari. Para wanita mulai menari sambil memegang padi di tangan mereka. Beberapa saat kemudian, di dalam padi yang mereka pegang keluarlah kembang api langsung menyala ke atas langit, memberitahu disitulah letak tenda pemimpin Imagawa. Saburo dan para pasukannya langsung menyerang tenda tersebut. Pemimpin Imagawa tak siap dengan penyergapan tiba-tiba ini. Pemimpin itu langsung dieksekusi dan Imagawa dinyatakan kalah perang saat itu juga. Taktik Saburo untuk melumpuhkan langsung pemimpin Imagawa membuat kagum banyak orang. Kini Saburo punya mimpi untuk menciptakan dunia yang damai tanpa peperangan. Tapi ada satu orang yang tak senang dengan kemenangan Saburo. Ialah Tokichiro, yang merasa kesal karena siasat memfitnah Nobunaga gagal, ditambah lagi Imagawa telah kalah. Ada sesuatu yang membuat Tokichiro berambisi sekali menghancurkan Nobunaga. Di suatu siang, Saburo sedang mencari buku sejarahnya, tapi ia tak bisa menemukannya. Tiba-tiba muncul seorang gadis muda memanggil Saburo dengan sebutan kakak. Ikeda datang dan berkata kalau gadis ini adalah adik Nobunaga bernama Oichi. Mereka berdua pun bermain bersama. Oichi tampak senang dengan kakaknya yang kini berubah lebih ceria. Bola yang dilempar terlalu tinggi, membuatnya jatuh keluar. Saburo pergi mengambilnya. Di sana ia pun bertemu dengan Tokichiro. Tokichiro bertanya apakah Saburo ingat perang 5 tahun lalu. Tentu saja Saburo tak ingat karena ia bukanlah Nobunaga. Tapi Tokichiro menganggap Saburo adalah orang yang kejam, mudah melupakan kejadian mengerikan yang telah merenggut orang yang disayanginya. Di sebuah hutan bambu, ia pun merenung. Muncullah seorang temannya. Tokichiro berkata akan masuk menjadi kaki tangan Nobunaga dan akan membunuhnya dari dalam. Tapi temannya tak setuju. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Tokichiro berhasil mengalahkan temannya itu. Kini niatnya untuk membalas dendam pada Nobunaga dimulai. Ia pun mendatangi Saburo dan berkata ia punya rencana untuk memperluas wilayah kekuasaan. Wilayah yang akan dikuasai bernama Mino. Tokichiro punya rencana untuk membuat benteng di wilayah perbatasan dalam satu malam. Dengan begitu, wilayah Mino pasti akan mudah ditaklukkan. Rencana itu pun dijalankan. Tapi tiba-tiba para musuh datang dan langsung menyerang para pekerja. Tokichiro melaporkan kejadian itu pada Saburo. Sepertinya ada pengkhianat yang membocorkan rencana mereka. Mereka jadi saling mencurigai satu sama lain. Suatu hari muncullah seorang pria bernama Hanbei. Hanbei dikenal sebagai ahli strategi perang. Hanbei berkata ia kagum dengan cara Nobunaga mengalahkan Imagawa tempo hari. Ia pun bersedia melayani dan membantu Nobunaga. Tentu saja ini adalah keuntungan besar karena Hanbei disebut sebagai si jenius ahli strategi. Di suatu malam, pembangunan benteng terus dilakukan. Saburo berbicara pada Hanbei, berkata kalau dia yakin suatu hari nanti akan ada dunia yang damai tanpa perang. Hanbei ragu apakah dunia itu ada. Saburo meyakinkan Hanbei dunia seperti itu pasti tercipta suatu hari nanti. Ya terang aja, Saburo kan memang datang dari dunia zaman sekarang yang tidak ada perang. Hanbei pun mencerna kata-kata Saburo itu. Di suatu sudut benteng, terlihat Hanbei memegang obor. Ternyata dialah pengkhianat yang masuk ke dalam pihak Nobunaga. Tapi ia ragu dan terdiam, teringat kata-kata Saburo, berkata kalau dunia tanpa perang akan tercipta. Ia pun mematikan obornya, mengurungkan niatnya untuk berkhianat. Tapi kelakuan Hanbei telah dilihat Ikeda. Ikeda melaporkannya pada Saburo, berkata kalau awalnya Hanbei memang seorang pengkhianat, tapi terlihat dia tak jadi melakukannya, ada sesuatu yang membuatnya tersadar. Kini Hanbei ada di pihak musuh, akan dieksekusi. Nobunaga pun memutuskan untuk menyelamatkan Hanbei. Di tempat Hanbei akan dieksekusi, pintu didobrak,
dan para pasukan klan Oda menyerbu orang-orang di sana. Hanbei pun berhasil diselamatkan. Hanbei tak menyangka dirinya akan diselamatkan, padahal dia sudah berkhianat. Saburo berkata, "Kau adalah ahli strategi perang nomor 1 di Jepang. Bersama kau, dunia damai tanpa perang pasti bisa diwujudkan." Hanbei pun terharu mendengarnya. Ia berjanji akan melayani Nobunaga sepenuh hati. Akhirnya pembangunan benteng pun selesai. Wilayah Mino pun berhasil mereka kuasai. Selain itu, Saburo mengumumkan sesuatu. Ia memanggil Tokichiro yang sudah berganti pakaian. Mulai hari ini, Tokichiro menjadi bagian dari klan Oda dan menjadi kaki tangan Saburo. Niat Tokichiro untuk membalas dendam dari dalam semakin menjadi kenyataan. Di tempat lain, seorang pelayan Kicho terlihat berada di kandang kuda. Ia terlihat menyembunyikan sebuah buku. Ternyata buku sejarah milik Saburo. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, untuk kisah selanjutnya akan saya ceritakan di part 3, episode 5 dan 6. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, biar gak ketinggalan part selanjutnya dari film Nobunaga Concerto ini. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.